Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vanessa Rahmawati. Nomor pokok mahasiswa saya 19 10 63 10 816. Saya dari kelas 2A. Tujuan saya membuat video ini sebagai tugas individu, tugas mata kuliah apresiasi frasa Indonesia. Kumpulan cerita pendek ini saya pinjam dari Ipusnas dengan judul Hanya Imajinasi. Penulisnya bernama Naomi Lesmana. Buku ini diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta dengan ISBN 978-602-03-3821-7 dengan ISBN juga yaitu 978-602-06-063-0 dengan jumlah halaman yang terdapat adalah 112 halaman dan 16 bab judul cerita yang berbeda-beda. Pada suatu hari, ia bertekad bulat akan benar-benar terjun dari lantai tersebut. Namun seakan-akan ada yang menghampas tangannya atau mengambil tangannya dengan kencang dan berbisik, "Untuk apa kamu melakukan hal bodoh ini?" Lalu ia berpikir, dan ia menangis. Lalu ia berpikir, benar juga, ada apa dengan diriku? Kenapa diriku bisa melakukan hal ini? Namun ketika ia berpikir kembali, tapi ini sudah menjadi tekad bulatku untuk terjun di atas lantai 15 ini. Lalu suara yang tidak tahu siapa dan dari mana berkata lagi, "Coba kau lihat di bawah sana ada seorang bapak-bapak." Dan ia pun melihat ke ujung jalan, dan benar ada seorang bapak-bapak. Suara bisikan itu berkata, "Bapak-bapak itu memiliki jabatan yang sama denganmu waktu lalu. Namun sekarang ia tidak tahu arahnya kemana. Ia harus menafkahi keluarganya, membiayai anak-anaknya sekolah, tapi ia tetap hidup dengan semangat. Apa tidak kamu mencontoh sosok seorang tua yang renta itu?" Dan ia berpikir kembali, benar juga, masalahku tidak begitu berat dengan masalah yang orang lain rasakan. Lebih baik aku harus lebih tabah. Dia berkata, seorang perempuan itu berkata seperti itu. Namun tekad bulat dia untuk terjun tidaklah terhalang-halangi lagi dengan suara itu. Dia menutup matanya, rasa menghempaskan rambut ke dalam udara, dan ia telah tamat oleh imajinasi yang baiknya dia sendiri. Kita akan meresensikan unsur-unsur yang terdapat dalam cerita habis tadi, yaitu terdapat jumlah tokoh. Jumlah tokohnya hanya satu karena hanya ada dia dan sosok imajinasinya. Lalu ada penokohan, si aku berwatak cerdas namun memiliki tingkat keputusasaan yang cukup tinggi karena merasa memiliki masalah yang terberat dan hanya ia yang hanya merasakan hal tersebut. Alur ceritanya maju, latar suasananya yaitu tenang, mengancam, dan meleleh. Waktunya terdapat di pagi hari dan di malam hari. Tempatnya berada di gedung yang berlantai 15. Caranya sudah dipahami karena menggunakan bahasa-bahasa perumpamaan. Amanatnya yang dapat saya ambil dari kumpulan cerita pendek ini adalah jangan gegabah dalam mengambil suatu keputusan, harus selalu tabah dengan apa yang akan terjadi pada diri kita sendiri. Cerpen ini bertemakan dengan kehidupan. Yang kedua, saya akan meresensi bab yang berjudul Naluri. Cerita ini terdapat ada seorang kakak, adik, dan ibu. Kakak ini selalu menyayangi adiknya yang bernama Adnan dan Galang. Adnan adalah adik keduanya dan Galang adalah adik ketiganya. Adnan adalah cahaya bagi kakaknya, yang karena apa? Karena Adnan selalu membuat orang-orang tertawa di sekelilingnya. Sosok si kakak ini memiliki latar belakang tekanan batin yang tidak diketahui oleh siapapun. Kenapa dia mempunyai sifat dan tekanan batin? Karena ia hanya bisa melindungi adik-adiknya dari pertikaian orang tuanya yang orang tuanya melakukan pertikaian tersebut di dalam rumah atau di luar kamar mereka bertiga. Jika tidak ada Adnan dan Galang, kakak tidak akan merasakan hidup kembali, karena ia hidup hanya untuk menyelamati adik-adiknya agar tidak merasa tertekan batinnya.
Suara bantingan piring, suara barang-barang jatuh, dan barang-barang yang terlempar secara sengaja sudah menjadi makanan sehari-hari yang harus kakak telan, dan kakak harus menyelamatkan kuping-kuping sang adikmu. Jika kakak sudah mendengar suara-suara yang akan terjadi pertikaian, kakak akan menyetel atau memasangkan lagu stereo anak-anak yang Galang sangat sukai. Ia akan bernyanyi, menggambar, atau sekedar melakukan hal-hal yang konyol agar adik-adiknya lupa akan suara itu. Itu sudah menjadi makanan kakak setiap hari. Suatu ketika pertikaian orang tuanya benar-benar besar sekali, sehingga sang adik pun mendengar hal itu dan menyadari bahwa adanya kejadian yang seharusnya ia tahu, namun si kakak terus menerus untuk tidak peka terhadap sang adik yang terus bertanya, sehingga sang ibu pun mengetuk pintu kamar mereka bertiga dengan keadaan mata memerah, rambut berurayan dan berantakan, lalu memasukkan baju-baju yang ada di dalam lemari ke dalam tas secara paksa, menjejal-jejalkannya. Dan ibu mengajak Adnan dan Galang tanpa mengajak sang kakak. Saya akan bersensi unsur-unsur yang ada di dalamnya, yaitu terdapat jumlah tokoh. Tokohnya itu ada 4, kakak, adik, Adnan, dan Galang. Kakak memiliki watak yang bijaksana, penyayang, dan memiliki perasaan yang sensitif. Yang kedua, Adnan. Adnan adalah adik yang ceria dan dia selalu membuat semua orang tertawa. Galang, adik manis yang membuat si kakak merasa hidup kembali. Dan ibu memiliki watak yang tidak peduli, cuek. Cerita ini maju, sudut pandangnya adalah orang ketiga, bahasanya mudah dipahami, tidak ada bahasa-bahasa yang melalui bahasa-bahasa perumpamaan. Amanat yang saya dapat di cerita pendek ini, bagi orang tua yang memang jika ada permasalahan antara ibu dan ayah, sebaiknya ibu dan ayah tidak melakukan perkelahian atau pertikaian di dalam rumah, apalagi ada sosok anak yang di dalamnya. Jika anak itu mendengar atau melihat kelakuan orang tuanya seperti itu, anak itu akan meniru apa yang orang tuanya lakukan, baik itu anak menjadi kasar atau apapun, ataupun anak tersebut akan merasakan tekanan batin yang sangat mendalam dan rasa trauma yang tidak dapat diobati. Dalam cerita pendek ini yaitu adalah kesendirian dalam hidup. Dan yang terakhir, saya akan meresensikan cerita pendek yang berjudul Sisa-sisa Akhir di Sekolah. Jadi di cerita ini terdapat sosok seseorang yang bernama Aku, yang bersekolah dasar, TK, SMP, dan SMA di sebuah yayasan yang sama, tidak pernah berpindah tempat yayasan. Karena apa? Karena orang tuanya telah mempercayai yayasan tersebut bisa membuat si anak ini terus berkreatif dan menghasilkan beberapa kebanggaan bagi anak tersebut dan bagi orang tuanya. Sejak TK, aku telah mempunyai teman yang baik, namun teman TK-nya itu tidaklah berlangsung-angsur lama ia berkawan. Karena apa? Karena teman TK-nya itu yang bernama Tara harus pergi ke luar negeri karena sang ayah harus berpindah kerja ke sana. Lalu pas di saat di SD, ia mempunyai teman juga. Ia merasakan kebahagiaan sebagai layaknya anak sekolah dasar, berteman dengan siapa saja, dan memiliki kecerdasan yang luar biasa. Akhirnya mendapatkan peringkat dan dapat nilai-nilai bagus. Setelah menjajaki sekolah dasar, ia pun lanjut ke tahap sekolah menengah pertama. Di sekolah menengah pertama ini, banyak kawan-kawannya yang tidak menyukai dia. Karena apa? Karena ia hanya bermain dengan anak laki-laki saja, tanpa bermain dengan anak-anak perempuan.
Karena anak-anak perempuan itu sangat iri dengan kecantikan dan kecerdasan yang ia miliki, sehingga ia tidak memiliki teman. Ia pun merasakan kesedihan yang mendalam, namun kesedihan hanyalah kesedihan. Jika tidak terus berjalan, maka ia tidak akan semangat atau mendapatkan nilai-nilai yang akan ia capai saat ia SD kembali atau mendapatkan nilai-nilai yang bagus. Masa SMP sudah berlalu dan masa SMA pun mendatang dan ia telah mendudukinya. Di masa-masa SMA ini, ia benar-benar merasakan kebahagiaan sekolah kembali seperti waktu TK dan SD. Karena ia mendapatkan beberapa teman yang mendukung ia dan menerima dia apa adanya. Sampai ia benar-benar semangat dan mendapatkan beberapa nilai yang bagus karena lingkungan teman-temannya dan lingkungan guru-gurunya yang selalu membuat ia bahagia. Di masa-masa sekolah ini membuat ia tidak akan pernah melupakan masa-masa di sekolah ya, walaupun ada masa yang sedih, karena masa-masa sedih menurut ia harus dijalani dan memang harus dilalui jika harus mau mendapatkan rasa bahagia tersebut. Di dalam cerita pendek ini terdapat tokoh yang bernama Aku yang memiliki sifat yang perasa, namun ia berbaik hati. Lalu ada Tara, Ega, dan Gaby. Ia adalah sahabat 13 tahun selama sekolah. Lalu ada Haikal. Haikal memiliki watak yang baik karena ia selalu mendengarkan kisah-kisah tokoh si Aku. Bibil memiliki sifat yang menyenangkan karena ia selalu membuat semua orang tertawa. Lalu ada Lupna. Lupna adalah tokoh yang jenius, pendiam, dan pintar melukis. Lalu ada Adele. Adele sama dengan Bibil memiliki watak yang menyenangkan dan selalu membuat orang tertawa akan hal kekonyolan yang ia lakukan. Lalu ada Hamzah, yaitu tokoh yang atraktif dan baik hati karena suka meminjamkan beberapa catatan-catatan kepada teman-temannya. Lalu ada tokoh Ilham, ia orang yang jenius dan ia selalu menyukai pelajaran biologi. Lalu cerita ini maju dan mundur atau campuran. Latar yaitu terdapat tempat di sekolahan swasta atau yayasan ternama. Waktunya pagi dan siang hari. Lalu amanat yang saya dapat dari cerita pendek ini adalah waktu akan terus berlalu saat masa-masa sekolah, hari demi hari, masa sekolah yang begitu indah harus rela dilepas pergi begitu saja jika ingin menjejaki dunia yang akan datang di masa yang depan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kata-kata atau bahasa yang bagi teman-teman sulit dipahami atau sulit dimengerti dengan intonasi saya yang terlalu cepat. Sekiranya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.